Selamat malam semuanya, keluarga Sekina yang berbahagia. Salam dalam kasih Kristus. Jadi walaupun di gereja tidak ada ibadah, tapi setiap hari Kamis kita sediakan waktu untuk ibadah. Jadi semangat kita tidak turun, iman kita pun tetap tinggi. Ketika iman kita tinggi, imunnya juga tinggi ya. Imun tubuh itu jadi tinggi. Puji Tuhan, walaupun perjumpaan melalui sosial media seperti ini, tapi tetap memberikan rasa sukacita yang luar biasa ya. Jadi kita nggak merasa jauh, tapi kita merasa dekat. Walaupun rindu banget gitu ya untuk bersama-sama kita berkumpul, kita nyanyi-nyanyi yang semestinya kita retret, hari ini ada di puncak, api unggun lagi ya, ini hari terakhir, tapi tidak apa-apa, tahun depan pasti itu terwujud ya. Puji Tuhan, malam ini nanti worship leader-nya akan dipimpin oleh Santi Iskandar. Kita akan buka ibadah kita pada malam ini. Nanti saya mohon Ibu Putu, ya, Ibu Putu berdoa untuk doa pembukaan ibadah kita pada malam ini. Mari silakan Putu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami kembali diberi kesempatan Tuhan untuk memuji Engkau, untuk bersama berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami melalui media ini Tuhan, dan kami juga rindu untuk diberkati lagi dengan firman Tuhan. Kiranya Kau berikan kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh boleh memuji Tuhan, menaikkan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, dan kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk diterangi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau saja Tuhan yang boleh memberkati jalannya ibadah kami, juga untuk jaringan yang kami gunakan, boleh semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diserahkan kepada Santi. Selamat malam semuanya. Selamat kita berbakti kembali lewat ibadah online pada hari Kamis ini. Kita mau hanya dekat kasih Bapa. Kasih-Mu jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku. Walau dunia melihat rupa, namun ku memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku.
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bersembah Tuhan, hanya Tuhan yang dekat dengan kita. Di masa pandemi seperti ini, kita butuh Tuhan, kita butuh untuk tetap dekat pada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal aku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Puji Tuhan. Hanya dekat kasih Tuhan, kita boleh tetap kuat menghadapi kehidupan kita akhir-akhir ini yang mungkin jauh daripada normal yang biasa kita alami, yang biasa kita hadapi, dan ke depannya nanti dalam waktu dekat kita akan menghadapi yang namanya new normal. Kalau bukan dengan kekuatan dari Tuhan, kita nggak akan bisa melewati itu. Kita angkat pujian berikutnya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Kita udah memasuki hari yang ke-8 dalam doa 10 malam ini. Saya percaya kita semua masih tetap kuat, masih tetap setia di dalam Tuhan. Kita angkat pujian bila roh Allah ada di dalamku. Pakai gerakan ya.
Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian buat rekan-rekan yang mau bersaksi pada malam hari ini. Kami persilakan. Ada yang mau bersaksi? Bisa di-unmute itunya, mic-nya. Belum ada? Kalau belum ada, kita mau sambung pujian kita. Kita mau masuk dalam penyembahan, kita angkat pujian. Tuhan tak pernah gagal. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang gak pernah gagal. Dia selalu tepat pada waktunya. Menolong kita semua. Mungkin awalnya kita menganggap itu suatu keterlambatan gitu ya. Tapi yakin dan percaya waktunya Tuhan itu yang paling terbaik. Tuhan itu nggak pernah miss, nggak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya Tuhan. Kita sembah Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhannya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu. Amin. Ada yang mau bersaksi? Saya buka satu kesempatan, mungkin yang ulang tahun. Nggak ada? Ada, Ci, Ko Freddy. Kalau nggak ada, Ko Freddy, Ci. ada. Oke, silakan Ko Freddy. Ya, selamat malam Tante Nila, Om, dan rekan-rekan Sekina yang saya kasihi. Pada malam ini, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana hari ini Tuhan sudah tambahkan 1 tahun umur saya, udah di atas kepala 5, udah di atas gocapan, walaupun mungkin face-nya kayak si Capan ya. Apalagi kalau ini ada acara gathering, mungkin bisa kayak Sacapan kali. Saya bersyukur kalau Tuhan masih beri kesehatan, Tuhan masih beri kesempatan hidup. Ini semua berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur kalau di saat kondisi yang tadi Santi bilang, mungkin tidak mudah kita melewati COVID-19 ini, tapi mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Saya juga bersyukur di saat seperti ini, malah lebih bisa mendekatkan diri. Saya bisa setiap malam berdoa bersama anak dan istri, di doa 10 malam juga setiap hari, kita berdoa yang mungkin lebih dekat lagi, baik ke keluarga maupun kepada Tuhan, karena memang hanya kekuatan itulah yang dapat kita lakukan di saat yang kondisi memang seperti sulit seperti ini. Mungkin semua juga kita mengalami dampaknya yang seperti WA Riki itu memang kalau mungkin yang masih punya simpanan atau mungkin yang masih bisa bertahan hidup, kita masih bisa
di rumah masih bisa nyaman. Tapi kalau yang benar-benar ekonominya terpuruk, itu memang kita tersiok-siok pada saat seperti ini. Tapi kita anak Tuhan, kita bersyukur, Tuhan masih beri kesempatan kita, diberi kesehatan dan kekuatan, ini sudah semua anugerah dan pertolongan Tuhan. Itulah kesaksian saya yang sederhana ini. Biarlah di saat kondisi seperti ini, kita jangan takut, kita jangan khawatir, karena kalau kita bersama Tuhan, semua akan dikasih kekuatan ekstra, kita semua akan selalu diberi penghiburan, sehingga apapun yang terjadi, di sini bisa terlihat perbedaan kita anak-anak Tuhan dan di luar Tuhan. Kita tetap tegar, kita tetap terus tersenyum, karena kita tahu apapun yang terjadi, kita tidak sampai tergeletak, karena Tuhan selalu menolong kita. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Di hari kesaksian ini saya juga mengucapkan syukur sekali lagi dengan sebuah pantun juga. Kalau burung terbang melayang, dia hinggap di sebuah batang. Hati kode begitu senang, walau ucapan WA tetap dikenang. Kamsyah buat teman-temanku tersayang. Dan Tante Nila, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada yang ulang tahun lagi hari ini ya, 2 orang kan ya? Siapa ya satu lagi, saya lupa. Mau kesaksian? Kalau nggak ada. Ada Atam, Ci. Ada? Siapa, Sep? Satu lagi Semi, tapi Seminya nggak nongol. Oh, oke. Seminya mungkin next time ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Malam ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Excited sekali. Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh penghibur buat kita semua. Sudah selayaknya lah kita mengenal Dia. Mengenal Roh Kudus itu seperti apa, supaya kita bisa mengundang Dia untuk terus setiap hari, setiap saat hadir dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita, pikiran kita untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sapa kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
samalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat maupun ujian yang Tuhan berikan buat kami hari-hari ini Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh lewati semua ini bersama dengan Tuhan. Hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja, hanya dengan pertolongan daripada Tuhan saja, kami boleh lewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, yang ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, menghibur kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, memberikan kami jalan keluar Tuhan, ketika kami mengalami satu kesulitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menguatkan kami Tuhan pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang siapa itu sosok Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, dan kami boleh semakin mencintai Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tante Nila Tuhan, yang sebentar kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai kehidupannya Tuhan, sucikan dan kuduskan Tuhan di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, itu boleh berasal daripada Engkau saja Tuhan. Dan terlebih Tuhan, menjadi berkat buat kami yang mendengarnya pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada Tante Nila. Puji Tuhan, terima kasih Santi yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan ya. Selamat malam buat yang baru bergabung. Tuhan berkati kita semua ya.
tiap hari Kamis malam kita boleh siapkan hati dan waktu kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Malam ini saya selingi dengan pelajaran tentang Roh Kudus, ya. Jadi mungkin udah banyak kita dengar tentang Roh Kudus itu Roh penghibur, Roh penolong, ya, Roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada banyak hal tentang Roh Kudus yang sudah kita tahu, ya. Tapi kita juga harus tahu dasar-dasarnya bahwa Alkitab mencatat tidak ada perbedaan antara Roh Kudus, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu ya. Seringkali kita orang Kristen dibilangnya punya 3 Allah, padahal bukan, ya. 3 tapi di dalam 1, gitu. Nah, ini memang susah untuk dipahami, tetapi dengan kita mempercayai firman Allah, kita mendengar, kita belajar dikit-dikit, kita akhirnya mengerti dan kita akhirnya bisa menerima itu, bahwa itulah keajaibannya Tuhan, Allah yang kita sembah itu. Makanya saya beri judul Ruach HaKodesh, itu bahasa Yunani, artinya Roh Kudus, ya. Dalam Perjanjian Baru semua pakai bahasa Yunani, tidak Ibrani. Tetapi Perjanjian Lama pakai Ruach Elohim, Roh Allah. Jadi Ruach itu adalah roh, itu bahasa Ibrani. Nah, malam ini yang kita mau pelajari sedikit adalah bahwa Roh Allah atau Roh Kudus itu adalah satu, ya. Dialah Allah, yaitu dialah YHWH itu. Dialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu. Yang dikatakan bahasa Ibraninya adalah Ehad, 1, 3, tapi 1, ya, Allah Trinitas, ya. Maka di dalam pelajaran nama-nama Allah, di dalam di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan orang Israel selalu harus mengumandangkan itu, bahwa Shema Israel. Jadi harus mengakui, dengarkanlah hai Israel, bahwa Tuhan itu Allah, bahwa Tuhan itu Esa, ya. Jadi itu diulang-ulang sampai bisa mendarah daging, gitu loh, ya. Jadi kita mempercayai firman Allah itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, kita mempercayai firman Tuhan. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa tidak ada perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita nggak boleh menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini yang seringkali didebat oleh orang yang agama seberang, dikatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka di dalam GPDI kita diajar, kita menyebutnya adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra, Bapa itu adalah pribadi Allah, Putra itu atau Anak itu ya pribadi Allah, Roh Kudus itu juga pribadi Allah, ya. Jadi itu yang disebut Ehad, Trinitas, 1, ya. Bapa adalah pribadi Allah, saya ulangi, Putra adalah atau Anak itu adalah pribadi Allah juga, dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah juga. Nah, ya, di sini ada sedikit PowerPoint-nya yang kita boleh lihat, yang kalau senang mencatat bisa mencatat. Tetapi di atas semuanya ada bahwa Bapa adalah pribadi Allah, Putra adalah pribadi Allah, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ehad. Artinya kita tidak menyembah 3 Tuhan, tapi kita menyembah 1 Tuhan, ya, yaitu tadi yang saya katakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini pelajaran yang sangat indah sekali. Kita belajar yang dasar-dasar aja dulu, nanti minggu depan kita sambung lagi. Ya. Bapa maksudnya itu Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 1, sehakikat bahasanya, ya. Tapi bahasa Ibraninya adalah ehad, artinya 1, gitu. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 dan 2 kita buka, itu di dalam penciptaan yang pertama, Roh Allah atau yang disebut Ruach Elohim, dalam Perjanjian Baru disebut Ruach HaKodesh, itu sudah ada. Kita lihat di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayat ke-1 dan 2.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Perhatikan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka roh Allah atau ruah Elohim itu dia sudah ada waktu penciptaan. Tetapi belum diberikan secara tetap. Nah, ini kan yang mungkin yang kita jarang tahu. Dia belum diberikan secara tetap. Maka nanti kita akan bahas ke bawah bahwa roh Allah atau di dalam perjanjian baru disebut Roh Kudus itu sudah ada dari awal penciptaan. Ya, roh Allah melayang-layang. Yang makanya Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati. Lambangnya adalah burung merpati. Itu juga menjadi lambang gereja GPDI adalah burung merpati. Ya, dilambangkan burung merpati. Nah, yang harus kita tahu pada malam ini adalah bahwa Roh Kudus itu Allah. Kejadian 1:1, Allah mencipta, lalu roh Allah melayang-layang. Jadi udah ada trinitas di situ, udah ada satu kesatuan di situ. Di dalam pekerjaan mencipta itu, Allah trinitas itu sudah terlibat semua di dalamnya. Nah, tadi saya katakan yang harus kita tahu adalah Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi jangan kita identifikasikan Roh Kudus ini dengan bahasa, jangan identifikasi dulu dengan mujizat, dengan bahasa roh gitu ya. Jangan dulu, karena itu dikatakan mujizat, bahasa roh, atau gerakan-gerakan yang lain, itu adalah bagian kecil dari manifestasi Roh Kudus. Ya. Jadi yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah. Di sini ada tulis, Roh Kudus adalah Allah, Allah itu roh. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Allah itu roh. Jadi tidak ada perbedaan. Berarti Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, ini belajar juga sedikit Trinitas tentang bahwa Allah itu roh, Roh Kudus itu Allah sendiri, ya. Jadi Allah itu roh, dia sangat dahsyat sekali dan dia luar biasa. Nah, kita ada pembuktiannya. Kita lihat lagi di dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30 katakan begini. Yang membuktikan bahwa Allah itu roh dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Efesus 4 ayat 30 kita lihat di sini. Efesus 4 ayat 30 berkata begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, ya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan itu. Lalu saya bacakan lagi 1 Korintus 6 ayat 11, ya. Dikatakan begini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya, itu pembuktian-pembuktian bahwa Allah itu roh dan Allah itu Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi kita nggak usah bingung. Sepertinya Roh Kudus terpisah, Allah terpisah, Tuhan Bapa itu terpisah, ya. Tetapi itu semuanya menjadi satu di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi melalui ayat-ayat yang tadi kita baca, Kejadian 1 ayat 1 dan 2, Efesus 4 ayat 30, 1 Korintus 6 ayat 11, itu menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, ya. Nah, betapa pentingnya pelajaran Roh Kudus. Nah, inilah yang kita mesti tahu. Kenapa kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus? Ada banyak orang sampai bilang begini, dia takut dengan bahasa roh. Aku nggak mau bahasa roh, jadi aku nggak penting dipenuhkan dengan Roh Kudus atau bukan. Maka tadi waktu saya belajar tentang Roh Kudus, dosen saya mengajar bahwa bahasa roh, gerakan-gerakan roh yang lain atau mujizat-mujizat itu adalah bagian kecil dari manifestasi Roh Kudus. Yang paling penting kita harus tahu Roh Kudus itu adalah Allah sendiri.
Dan kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus karena itu Roh Allah harus ada di dalam kita, gitu ya. Jadi nanti kita lihat di sini bahwa Roh Kudus di dalam perjanjian baru diberikan secara tetap. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu dalam perjanjian baru Roh Kudus baru diberikan secara tetap pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kalau di dalam perjanjian lama nanti kita lihat juga ada saya catat ayat-ayatnya beberapa orang nabi yang diurapi oleh Allah. Tapi pada waktu perjanjian lama dengan pakai kata Ruah Elohim, tidak semua orang bisa dapat dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hanya nabi-nabi pilihan yang tertentu diurapi oleh Allah dan mereka dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ya, nah ini dikatakan bahwa Ruah Elohim digunakan dalam perjanjian lama, namun belum diberikan secara tetap, hanya beberapa nabi pilihan yang diurapi oleh Ruah HaKodes atau Roh Kudus, ya, dalam bahasa Yunaninya. Diberikan secara tetap sejak di loteng Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 2 kepada murid-murid dan kepada semua yang percaya kepada Tuhan. Dan kita sekarang akhirnya bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi bahasa roh adalah manifestasi dari Roh Kudus itu sendiri. Dan kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus karena Roh Kudus itu dia nanti yang akan menolong kita. Maka waktu kita memperingati hari kenaikan Kristus, Tuhan selalu berkata begini, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tapi dia memberikan roh penolong. Siapa roh penolong itu? Itulah Ruah HaKodes itu. Dia berikan kepada kita. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama disebut roh Allah. Jadi kalau baca perjanjian lama nggak ada bahasa Roh Kudus. Semua roh Allah, roh Allah, roh Allah. Tapi di dalam perjanjian baru mulai itu roh Kudus, roh Kudus. Sebab dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa dalam perjanjian baru pakai bahasa Yunani? Karena orang Israel tidak percaya kepada perjanjian baru. Mereka tidak percaya kepada Mesias yang disebut Tuhan Yesus Kristus yang diurapi itu. Mereka masih menantikan. Mereka masih menantikan Tuhan Yesus yang akan datang. Kita juga menantikan Yesus yang akan datang, tapi kedatangan yang kedua kali. Ya. Nah itu perbedaan-perbedaan. Maka di Israel tidak ada Alkitab perjanjian baru. Yang ada Alkitab perjanjian lama. Dan mereka itu wajib hafal minimal kitab Musa, yaitu kitab yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya, itu mereka hafal di luar kepala. Apalagi kalau mau jadi rabi, wow, luar biasa itu orang Israel pinternya ya. Maka kalau dikatakan tadi bahwa Roh Kudus yang kita harus penting dan kita harus tahu, kita harus pelajari dan kita harus alami. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Kita ingat sebagaimana Yesus berkata Immanuel. Artinya bahwa kita sampai saat ini ya. Immanuel dia menyertai kita sampai saat ini. Roh Kudus pun sama. Ya, Immanuel itu kan Allah. Jadi Roh Kudus itu Allah, dia juga Roh Kudus menyertai kita sampai saat ini. Ya. Dulu orang bisa bertemu dengan Tuhan dan Yesus dengan sama-sama, murid-muridnya berjalan bersama-sama. Tapi setelah Yesus naik ke surga, tidak bisa bersama-sama lagi, tapi rohnya ada. Maka dalam pelajaran Kamis yang lalu, Jehovah Shammah, yaitu Allah Maha Hadir, dan dia betul-betul hadir dalam bentuk Roh Kudus itu, dia hadir di dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Di dalam keadaan di mana Raja Daud mengungkapkan itu, jangan lupa itu Raja Daud waktu dia mengungkapkan kekaguman, ketakjuban dia kepada Tuhan di dalam Mazmur 133, di dalam Mazmur 139 ya, apa 132 itu Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 itu dia katakan, kemana aku bisa menjauhi rohmu? Di langit, di udara, di mana saja sampai ke tempat orang mati pun. Di situ Tuhan ada. Untuk menyatakan kehadiran Tuhan itu yang luar biasa. Itulah dia roh Allah. Dia maha hadir, dia omnipresent, dia ada. Itulah roh Allah. HaKodes itu Roh Kudus itu dia ada.
Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita impartasinya, nanti kita sendiri yang akan merasakan. Dan di dalam bahasa Ibrani dikatakan ruah Elohim atau roh Allah. Di dalam bahasa Yunannya dikatakan ruah HaKodes. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi pemberi hidup. Kita ingat penciptaan ketika manusia dibuat, lalu Allah menghembuskan nafasnya, ya. Allah menghembuskan nafasnya, tapi di dalam bahasa Ibrani itu juga berarti waktu Allah menghembuskan nafasnya itu juga bisa berarti nafas atau angin atau udara. Ada 3 arti di situ ya. Tetapi itu untuk menyatakan bahwa ruah Elohim itu bisa itu nafas, bisa itu angin, bisa itu udara gitu ya. Nah, nafasnya Allah dihembuskan kepada manusia, maka langsung manusia itu punya satu kehidupan, ya. Akhirnya jadilah Adam, dia bisa hidup, dibuat dari tanah liat. Nah, tapi ada juga di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu diumpamakan angin. Waktu percakapan Yesus dengan Nikodemus, Nikodemus bingung ketika dikatakan harus lahir kembali, bagaimana dia yang sudah tua masa harus masuk lagi ke kandungan ibunya. Nah, di situ Yesus juga menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu, bahwa Roh Kudus itu ada, dia seperti angin. Kalau dia bilang seperti angin, kita pernah lihat angin nggak? Kita kan nggak pernah lihat angin, tapi kita percaya angin itu ada. Ya, kita percaya angin itu ada. Kenapa kita percaya? Kita lihat anginnya, kita nggak lihat, tapi daun-daunnya bisa bergerak, ya, daun bisa bergerak, terus kita bisa rasakan, aduh sejuk banget, gitu ya, ketika angin semilir lewat, atau angin puting beliung datang, kita bisa tahu itu angin. Kita nggak bisa lihat wujud dia, tapi dia ada. Begitulah Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu dia ada dan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu adalah dari kehidupan kita yang berubah, pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kita di mana kita mampu lakukan, dan kita percaya itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia ada. Kita nggak bisa lihat, tapi dia ada. Maka kita penting mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Saya juga begitu. Saya senang belajar. Saya belajar firman Allah, tapi kalau nggak diterangi Roh Kudus, itu sepertinya ketutup. Ketutupnya begini, kok nggak ngerti-ngerti gitu, nggak ngerti-ngerti. Tetapi ketika saya tahu, kalau saya memohon, saya mendekatkan diri kepada Allah, Roh Kudus membimbing saya, menuntun saya, dia akan memberikan pengertian kepada saya. Dan itu luar biasa, kalau pengertian itu datang, aduh kita bakal terkagum-kagum luar biasa. Begitu luasnya arti firman Allah, begitu luasnya pekerjaan Roh Kudus, begitu dahsyatnya Tuhan itu bekerja dalam setiap pribadi, Nah, itulah kita bisa tahu bahwa Roh Kudus itu ada. Kenapa dia disebut penolong? Kenapa dia disebut pengacara? Ya, kenapa dia disebut Roh kebenaran? Karena dia adalah Allah sendiri. Ya, dia naik ke surga, dia kirim rohnya untuk menolong kita, menyampaikan segala keluh kesah kita. Ya, dia turut bekerja dalam segala perkara. Itu Roh Allah, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa Roh Kudus itu adalah pemberi pribadi, pemberi kehidupan. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah pribadi pemberi kehidupan. Ya, ketika Allah hembuskan nafasnya, Roh Allah ada di dalam manusia itu dan manusia itu menjadi hidup. Secara jasmani kita hidup, ya, kita punya nafas. Napas kita dicabut, kita mati. Kita udah nggak ada apa-apa lagi di muka bumi ini. Nah, Roh Kudus di dalam kehidupan kita seperti nafas yang dihembuskan itu. Maka Roh Kudus itu harus hidup di dalam kita, karena kalau Roh Kudus itu hidup di dalam kita, maka iman kita hidup. Pemahaman Alkitab kita hidup, kesetiaan kita hidup, kepatuhan kita hidup. Jadi ada kehidupan yang betul-betul memberikan makna ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, ya.
Kalau kita katakan Roh Kudus itu pemberi hidup untuk manusia rohani kita, maka Roh Kudus itu dia menghidupkan semua yang ada pada kita. Kesetiaan kita dihidupkan, ya, kepatuhan kita dihidupkan, kemampuan kita memahami Alkitab dihidupkan. Apalagi yang dihidupkan? Keluargamu dihidupkan, pekerjaanmu dihidupkan, ya. Saya juga dihidupkan, kamu juga dihidupkan. Maka itu Roh Kudus penting di dalam kehidupan kita, ya. Kalau rohaninya hidup, maka imannya hidup, ya. Jadi jangan sampai Roh Allah itu tidak ada lagi di dalam hati kita. Kalau Roh Allah ada di dalam hati kita, maka ada pengampunan. Ya, Roh Allah ada di dalam kita, ada roh kebijaksanaan, ada pengertian gitu ya. Ada yang membimbing, ada yang mengajar kita, ada yang mengingatkan kita untuk kita stop. Tidak boleh lakukan itu. Jadi Roh Allah itu kalau dia hidup di dalam kita, dia akan membimbing kita seperti itu. Ya, stop. Lakukan kejahatan. Stop. Jangan lagi berbuat seperti itu. Ayo bangkit. Berdoa. Roh Kudus kan bisa ngingatin kita begitu, bukan? Kadang-kadang ya kalau misalnya kita malas berdoa, bisa. Banyak orang kesaksian, sebetulnya saya malas berdoa. Tapi Roh Kudus waktu itu, ayo doa. Jadi ada suara-suara yang mengganggu kita untuk kita berdoa. Tapi kalau bilang, udah nggak usah berdoa, sama aja lu berdoa apa enggak. Nah itu bukan Roh Kudus. Ya, itu roh iblis yang sedang melemahkan kita. Udah nggak usah ke gereja lah, ngapain? Ke gereja nggak ke gereja juga sama begini aja. Hati-hati, itu roh iblis. Iblis mulai membisik-bisikkan hal-hal yang tiba. Tapi kalau Roh Kudus, dia membimbing kita menjadi orang yang benar. Dia membimbing kita menjadi orang yang mengerti bahwa pengorbanan Allah itu luar biasa. Ya, bahwa dia yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi ayatnya. Kita baca lagi deh ayatnya ya. Mazmur 139 ya. Mazmur 139. Yang minggu lalu nggak bergabung, nonton YouTube-nya ya. Ini pelajaran demi pelajaran, bukan bagus sekali ya. Saya juga diberkati, kita semua juga diberkati. Raja Daud berkata begini, pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, kita duduk, kita berdiri, Tuhan tahu. Dia mengerti pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Ya. Jadi begitu hebatnya pekerjaan Roh Kudus, sampai Daud berkata, sebelum dia keluarkan kata-kata, Tuhan udah tahu isi hatinya. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saya kalau berdoa juga seperti itu. Tuhan, lingkupi aku dengan kuasa-Mu. Saya kalau berdoa buat saudara juga, Tuhan lingkupi dengan kuasa-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang suci. Ya, itu kemahahadirannya Tuhan. Lalu ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi pikiran manusia tidak bisa memahami segala pekerjaan Allah dan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Nah ini ayat yang saya paling suka. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di situ. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau, artinya di situ pun engkau ada gitu. Di dunia orang mati loh, di dunia yang paling dalam, yang tidak terselami, tapi Tuhan ada di situ, kata Raja Daud. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu dan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, untuk PR baca sendiri di rumah selanjutnya ya. Sebab ini
biar menjadi pengalaman kita seperti Raja Daud ya. Kita bisa sesuatu di hadapan manusia, tapi kita nggak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Dia tahu di mana kita berada, dia tahu pikiran kita. Sebelum kita bicara, kata Daud, Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu dan hatiku. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran jahat lah ya kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada siapapun. Jangan sampai punya pikiran jahat. Karena apa? Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiranmu ya. Biarlah Tuhan yang Maha Hadir itu, Ruah Elohim itu, Ruah HaKodes itu, dia ada dan menguasai hidup kita. Ada beberapa contoh yang nanti ayatnya baca sendiri di rumah ya. Bijalil. Bijalil ini di dalam Keluaran 31 ayat 9 ya. Itu satu dah ayatnya saya baca ya. Bijalil ini di dalam Ulangan Keluaran habis Kejadian, Keluaran pasal 31 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bijalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Jadi kalau roh Allah ada pada kita, dia memberikan keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Siapa Bijalil ini? Bijalil ini orang pintar gitu ya. Kalau sekarang nih istilah kerennya dia tuh interior design. Jadi bait Allah, Bijalil ini dipilih atas petunjuk dari Allah sendiri. Suruh Musa pilih Bijalil ini. Untuk apa? Bikin gedung bait Allah itu, desain bagian dalamnya itu sampai yang sekecil-kecilnya itu Bijalil. Dia orang pintar, tidak diutus begitu saja, tapi Tuhan bilang begini, telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dan bait Allah itu terkenal luar biasa indahnya, ya. Itu karena tangan Bijalil yang sudah diurapi oleh Allah, yang bukan saja dia pintar, dengan pengurapan roh Allah dia diberikan keahlian, pengertian dan pengetahuan ya. Kalau kita suka belajar firman Allah, kita diurapi Allah, maka Allah berikan kepada kita pengertian, pengetahuan dan juga kepandaian ya. Ini ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Kalau engkau pintar nyanyi, engkau pintar main musik, perlu urapan Allah? Perlu. Ya, perlu urapan Allah. Sebab ketika engkau metik gitar, pukul drum, ketika engkau main organ, ketika engkau nyanyi, kalau urapan Allah ada, itu menjadi sesuatu yang sangat memberkati. Lain kalau memang cuma pinter, wah memang dia hebat pinter. Tapi nggak ada urapan Allah, tidak membekas di hati orang. Ya, tapi kalau ada urapan Allah, di dalam bernyanyi, kita bisa hanyut, kita bisa mengeluarkan air mata. Nah, itu ada urapan Allah. Baca puisi pun bisa ada urapan Allah, sehingga orang yang dengar puisi yang dibacakan itu, karena diurapi oleh Allah, itu menjadi satu yang menguatkan gitu. Oh iya, ada kawan yang suka baca puisi, dan puisinya sangat memberkati, dan kita terus dihidupkan oleh puisi itu ya. Tentu puisi-puisi yang bukan yang sembarangan gitu ya, puisi-puisi yang betul-betul bisa menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama teman gitu ya. Lalu Yosua bin Nun ini juga gitu, diurapi oleh Allah ya. Boleh buka handphonenya, cepat baca. Ulangan 34 ayat 9 ya. Setelah Musa meninggal, Yosua dipilih dan dia perlu pengurapan Allah, dan Allah urapi dia dulu. Ulangan 34 ayat 9. Kita lihat nih ayatnya nih. Ayat 9 dikatakan begini. Dan Yosua bin Nun penuh dengan
roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Musa itu seorang pemimpin yang berkarisma. Ketika dia harus mundur dan digantikan Yosua, Yosua itu takut. Karena karismanya Musa itu luar biasa buat bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel melewati Laut Teberau. Ya, Musa itu sampai hari ini kuburannya tidak ditemukan. Kalau ditemukan itu akan menjadi kuburan keramat karena orang Israel sangat memuja dia. Maka Tuhan dikatakan Tuhan memang tidak ada ayatnya diangkat, tapi beberapa penafsir mengatakan Musa itu diangkat Tuhan. Jadi dia tidak dikubur gitu ya, dia tidak dikubur karena kuburnya tidak ditemukan sampai hari ini. Kita bisa pergi ke Gunung Nebo, tapi itu tempat Musa waktu mengadakan mujizat, tapi bukan kuburannya dia gitu ya. Nah, kan Yosua sebagai wakilnya, memang selama waktu Musa memimpin, Yosua itu sangat setia kepada Musa. Maka Tuhan bilang dia layak. Tapi ketika Tuhan belum berikan dia roh kebijaksanaan, Yosua nggak berani mimpin bangsa Israel. Tetapi tadi ayat yang kita baca, dia diberikan roh kebijaksanaan oleh Tuhan, maka dia orang Israel mendengarkan dia, ya luar biasa, otoritas jadinya. Jadi roh Allah yang diberikan kepada kita itu menjadi sebuah otoritas. Yosua akhirnya didengarkan, perkataan Yosua didengarkan oleh orang Israel, dan juga akhirnya Yosua diberkati Tuhan, dia bisa melakukan mujizat seperti apa yang Musa lakukan. Ini luar biasa ya, kita mesti punya pengurapan yang seperti itu. Dengan cepat, Gideon. Gideon itu dia pemalu dan penakut, dibilangnya ya. Penakut Gideon itu. Tetapi pada waktu dia disuruh untuk melawan orang Midian, dia ketakutan, dia pengecut, malah disebutnya di pengecut. Tetapi dikatakan ayat 34, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Jadi sebelum roh Tuhan menguasai dia, Gideon itu pengecut, pemalu, nggak berani apa-apa. Tapi waktu roh Tuhan menguasai Gideon, dia bisa mimpin bangsa Israel berperang dan akhirnya menang. Ini luar biasa. Roh Allah, ruah Elohim yang menguasai nabi-nabi pada zaman dulu. Jadi di zaman perjanjian lama, orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan yang diberikan ruah Elohim itu, ya. Daud juga begitu, ya. Daud sampai dia berkata begini di dalam 2 Samuel 23. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2, Daud berkata begini. Bisa ditampilkan Kak Tuan sebentar. 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir di dalam masa usia tuanya sebelum dia meninggal. Tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Ini artinya maksudnya itu kepada Daud. Dan orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Luar biasa kan? Saya mau ulangi lagi nih ya. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Siapa Daud itu? Tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, yaitu si Daud itu, dan orang yang diurapi oleh Allah Yakub itu, yaitu Daud, dan pemazmur yang disenangi di Israel. Siapa? Dialah Daud. Ya, ayat 2 katakan, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi Daud itu menyadari bahwa semua yang dia miliki itu karena Tuhan yang ada di dalam dia. Nah ini, jadi Daud itu bukan orang sembarangan loh. Dia panglima perang yang selalu menang. Dia raja yang diurapi, tapi dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Maka Tuhan sayang kepada Daud. Maka Daud dikatakan hambaku yang berkenan ya di hati Tuhan. Kan pernah saya khotbah hari Kamis di Sekina, dengan saya beri waktu kita belajar tentang pujian dan penyembahan. Siapa Daud bagi Tuhan?
Dan siapa Tuhan bagi Daud? Saya ulangi lagi. Siapa saya bagi Tuhan? Dan siapa Tuhan bagi saya? Kalau Daud, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup dia. Bagi Tuhan adalah orang yang dia sayang, yang berkenan di hati dia. Itu yang saya maksud bahwa kita juga seperti itu. Biar kita, Tuhan, Engkau segalanya dalam hidupku. Dan biarlah hidupku ini menjadi bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Kita semua mesti punya tujuan hidup seperti itu. Maka kenapa kita rajin ke gereja, kenapa kita baca Alkitab, kenapa kita harus belajar dan belajar terus, kenapa kita harus dipenuhi dengan roh Tuhan, dengan roh kudus. Yaitu supaya kita jadi kesayangannya Tuhan. Supaya hidup kita ini menjadi bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Indah kan? Seperti Daud. Dia banyak dosanya loh, bukan nggak ada dosanya. Dosanya berat-berat. Nah, kita juga penuh dengan dosa dan banyak dosa, tetapi kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan kalau kita mau berubah hidup kita. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru juga, Roh Kudus adalah satu-satunya kekuatan Yesus Kristus di dalam seluruh pelayanannya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena begini, habis dia berpuasa 40 hari, dibawalah dia ke padang gurun, dicobai oleh iblis di situ. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh. Jadi Yesus di dalam dia puasa, dia udah dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika dia dicobai atas gunung pencobaan itu, dia lawan iblis bukan dengan kekuatan fisik, tapi dia lawan dengan firman Allah. Karena roh Allah, Roh Kudus itu menguasai dia. Di dalam segala pelayanannya, sebelum dipenuhkan oleh Roh Kudus, Yesus tidak melayani. Tetapi ketika dia sudah lulus di dalam pengujian oleh iblis itu di gunung pencobaan itu, dia mulai melayani pekerjaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus itu. Maka dikatakan Roh Kudus satu-satunya sumber kekuatan selama Yesus melayani di muka bumi. Nah, ayat yang terakhir kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 21. Ada banyak contoh-contoh, nanti Kamis depan kita akan belajar lagi. Ya, Stefanus, Rasul Paulus, Saulus yang diterangi oleh Roh Allah itu berubah menjadi Paulus, hidupnya berubah total ya. Dan orang yang dipenuhi Roh Allah diberikan keberanian. 2 Petrus 1 ayat 21, Petrus di dalam usia tuanya juga, jadi 1 Petrus, 2 Petrus itu ditulis pada waktu Petrus sudah lanjut usianya. Dia berkata begini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Petrus menjelaskan, menyimpulkan bahwa semua pelayanan nabi, rasul, orang-orang yang diurapi itu karena dorongan Roh Kudus, bukan karena kehendak sendiri ya. Petrus, kalau kita baca kisah Rasul pasal 2, setelah manifestasi Roh Kudus itu, orang-orang berbahasa roh dengan luar biasa, 120 murid dipenuhi dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu, Petrus keluar berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bukankah luar biasa ketika Roh Kudus menguasai kita, dia memberikan pemahaman, dia memberikan pengertian, dia memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang diberkati. Petrus menjadi orang yang diberkati Roh Kudus dengan luar biasa ya. Dia bisa berkhotbah, 3.000 orang bertobat, itu bukan sebelum dia dipenuhkan Roh Kudus. Setelah dia dipenuhkan Roh Kudus ya, baru kita lihat nanti bagaimana orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu yang tadinya nggak berani jadi berani. Di pengadilan diperhadapkan dengan hukuman yang berat, tidak takut. Justru pledoi-pledoinya adalah kesaksian bagaimana Yesus itu hebat. Nah ini Roh Kudus memberikan kita keberanian ya. Kalau kita dulunya takut kayak Gideon, nggak berani, berdoa aja takut. Ya, mesti belajar. Nanti Roh Kudus akan memberikan pemahaman dan kepandaian kepada kita. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini.
nanti setelah pelajaran Roh Kudus selesai, 2 kali aja saya bawakan sampai Kamis depan, kita akan lanjut dengan nama-nama Allah ya. Nama-nama Allah yang lain ya. Itu bagus sekali ya, nama-nama Allah itu, jadi kita tahu kenapa orang bisa menyebut nama Allah begitu, dan ada kejadiannya apa. Nah, itu sangat memberkati ya. Dialah Allah yang maha hadir ya. Minggu kami selalu kita belajar tentang Jehova Syama, dia Allah yang maha hadir. Dialah Ruah Elohim, dialah Ruah Hakodes. Dia memberkati kita semua. Amin. Tuhan berkati ya. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini. Kita berdoa, walaupun nanti tanggal 1 Juni ditetapkan menjadi new apa ya, new normal. Pokoknya ada new-nya, saya lupa, ada new normal life atau apa-apa gitu ya. Jadi kita tetap mesti hati-hati karena dikatakan virus itu tidak bisa hilang dan kita harus berdampingan. Ketika anak-anak sekolah itu sangat membuat kita juga berdoa supaya para guru-guru, kepala sekolah, pemilik sekolah, semua menjaga anak-anak, dididik supaya menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker itu sudah wajib. Kita juga nggak tahu kita akan pakai masker sampai kapan, tapi biarlah kita ikuti terus aturan pemerintah demi keselamatan kita. Memang semua orang akan meninggal, tapi jangan sampai kita meninggal karena kebodohan kita gitu ya. Jangan, tapi kita biar meninggal bukan karena kita, tapi kita meninggal karena memang udah waktunya Tuhan panggil kita, itu menjadi indah pada waktunya ya. Puji Tuhan, nanti Bapak Jaka akan berdoa untuk doa syafaat. Ada beberapa keluarga yang mungkin harus didoakan karena sakit dan ibu-ibu hamilnya ya. Mari kita berdoa bersatu hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami masih boleh berkumpul bersama Tuhan. Memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua waktu yang indah buat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sediakan waktu ini untuk kami nikmati Tuhan firman-Mu, nikmati berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami masih jauh dari sempurna Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang selalu ada bagi kami, yang akan selalu menyempurnakan kami ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, buat keluarga Sekina Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, perkumpulan badan pengurus, perkumpulan keluarga Sekina Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau boleh berikan hikmat, Kau boleh berikan kebijaksanaan Tuhan, buat ketua, Bu Nila Tuhan, Menawi, wakil ketua, serta seluruh seksi-seksi Tuhan. Kami percaya Tuhan, program kerja yang Kau berikan memang boleh terundur Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, Engkau akan sediakan waktu yang tepat bagi semuanya ya Bapak. Berkati seluruh anggota keluarga Sekina Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada bagi kami Tuhan. Bagi kami yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Bagi kami yang susah, Engkau hiburkan ya Bapak. Dalam pekerjaan kami Tuhan, Engkau boleh berikan kami kebijaksanaan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam iman kami Tuhan terhadap-Mu ya Bapa. Bakar kami terus Tuhan dengan api Roh-Mu Tuhan yang menyala-nyala Tuhan. Kami mau Tuhan hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau pengharapan kami. Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Mama Christine Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada bersama dengan dia Bapa. Engkau jamah dia, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Sakit penyakit Engkau bisa kalahkan dengan mudah ya Bapak. Kami percaya Engkau boleh jamah dia saat ini ya Bapak. Engkau juga berkati Tuhan
ibu-ibu yang baru melahirkan Tuhan, yang punya baby. Engkau berkati Tuhan, proses mengurus baby yang masih kecil Tuhan. Apalagi di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau boleh ada juga ya Bapak. Engkau boleh berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan dalam merawat baby yang masih sangat rentan Bapak. Berikan yang baik Tuhan, berikan kekuatan yang daripadamu ya Bapak, supaya baby boleh bertumbuh dengan baik, boleh sehat selalu Tuhan. Kami juga boleh pemulihan Tuhan, kami percaya ya Bapa, tiada yang mustahil bagi Engkau, Engkau yang akan berikan semua yang baik bagi keluarga-keluarga kami ya Bapa. Engkau juga berkati Tuhan, ibu-ibu yang sedang hamil Tuhan, Ibu Indah, Ibu Joing, Ibu Dina Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, pergumulan mereka juga ya Bapa, mendekati hari kelahiran Tuhan. Engkau berikan mereka hati yang tenang, hati yang damai Tuhan. Berikan suami sebagai pendamping yang baik Tuhan. Sebagai penolong juga ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sampai harinya nanti Engkau lancarkan semuanya. Engkau berikan kesehatan, Engkau pakai tenaga medis Tuhan. Sehingga bayi boleh lahir dengan sehat, dengan baik Tuhan. Kami percaya semuanya boleh dikuduskan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami tahu Tuhan tidak mudah untuk mengurus bangsa ini ya Bapa. Tapi kami mau satukan hati kami Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat buat Bapak Jokowi sebagai Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh kabinet, menteri-menteri sampai tingkat bawah Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati Tuhan bagi mereka Tuhan untuk melayani negeri ini ya Bapa. Jauhkan dari segala pikiran yang buruk Tuhan, biar mereka boleh melayani dengan hati yang bersih, hati yang takut akan Engkau Tuhan. Sucikan kuduskan setiap perbuatan mereka Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan supaya pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jaga kami terus Tuhan. Terlebih lagi di bulan Juni nanti Tuhan, ketika aturan baru diterapkan Tuhan, new normal itu diterapkan Tuhan, kami boleh tetap berhikmat Tuhan. Engkau berikan kami tetap kemampuan Tuhan untuk berpikir dengan baik, berpikir positif Tuhan. Sehingga kami semua boleh dijauhkan dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Kami boleh diberikan imunitas tubuh yang baik Tuhan. Kami boleh diberikan lingkungan yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan, apapun kondisi kami saat ini ya Bapa. Karena kami percaya, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Engkaulah Roh Kudus yang mampu menolong kami Tuhan. Di tengah pandemi ini kami yakin, Engkau yang akan memberikan terbaik Tuhan bagi kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu juga akan selalu ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas ibadah malam ini Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang telah diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang sekarang tadi didoakan itu maksudnya Mama Catherine. Itu Onde ya. Mamanya sedang sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh. Makanya biasakan dia ikutin ibadah online ini, tapi udah 2 kali minggu dia tidak bisa ikut karena dia jaga, tapi dia nonton YouTube-nya. Saya juga mau menyarankan supaya kita nih yang udah ikut ibadah, besok-besok ketika videonya keluar, itu YouTube keluar, kita nonton lagi gitu. Supaya pelajaran itu tertanam di dalam pikiran kita. Apalagi kita guru-guru sekolah minggu, kita bisa ngerti gitu. Oh iya, walaupun cuma sedikit-sedikit, tapi kita ngerti, oh gini. Jadi kita juga bisa ngajar anak-anak dari sedini mungkin untuk belajar tentang nama-nama Allah itu. Kenapa sih bisa pakai nama itu gitu ya. Atau apa sih itu Roh Kudus itu gitu kan ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Tessa juga udah nggak bisa ngikutin ibadah online karena perutnya besar banget, kan anaknya 2 di dalam kembar. Jadi dia duduk udah susah, tidur juga susah, kasihan ya. Kita doakan, kakinya juga bengkak supaya Tuhan kuatkan dia sampai nanti melahirkan
diperkirakan pertengahan Juni akan melahirkan. Kalau Indah bulan Juli, kalau Dina Joing masih lama gitu ya. Lagi ngumpulin itu, lagi lagi terus memupuk ya, jadi anak yang baik melalui doa, melalui ibadah. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.